Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat beliau Ibu Era Octaviana MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran. Tak lupa kepada rekan-rekanku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Baik, perkenankanlah kami di sini perwakilan dari kelompok 2. Sebelum membacakan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Andri Saputra. Selanjutnya ada saudari Azhara Husna, kemudian saudara Diki Syafitri, dan yang terakhir saudari Hajiratul Qudsi. Kelompok 2 kami membahas materi tentang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Lalu sub materi yang akan kami bahas pada kesempatan hari ini yaitu adalah yang pertama tipe gaya belajar, yang kedua teori belajar behavioristik, kognitif dan konstruktivistik, serta yang ketiga komponen pembelajaran, dan yang terakhir ada tipe-tipe pembelajaran. Baik, langsung saja menyingkat waktu. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Diki Syafitri, kemudian nanti dilanjutkan oleh saudari Azhara Husna, dan yang materi terakhir akan disampaikan oleh saudari Hajiratul Qudsi. Kepada rekan-rekan yang bertugas kami persilahkan. Saya akan membacakan materi yang pertama. 1. Tipe gaya belajar. Setiap anak memiliki lebih dari satu gaya belajar yang digunakan pada usaha mencapai tujuan belajarnya. 1. Tipe belajar visual. Gagasan, konsep, data, dan berita lainnya dikemas pada bentuk gambar dan teknik. Menaikkan keterampilan berpikir dan belajar, lebih mengutamakan peran penting mata sebagai indera penglihatan. Yang kedua, tipe belajar auditif. Siswa belajar dengan cara mendengarkan, dapat belajar lebih cepat menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang dikatakan guru. You can simply impress your audience and an unique thing and appeal to your presentations. Yang ketiga, tipe belajar kinestetik. Mengandalkan belajar melalui bergerak, menyentuh dan melakukan tindakan sulit untuk duduk diam berjam-jam lantaran lebih senang beraktivitas dan berekspresi. Pembelajaran yang lebih bersifat kontekstual dan praktik. 2. Teori belajar behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik. A. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Prinsip teori behavioristik. Yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku dianggap belajar menurut teori ini. Hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon, karena bisa diamati hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif dan negatif. Teori belajar kognitif. Teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Dengan menerapkan teori ini, kamu dapat lebih mudah untuk menjalankan proses belajar dan menyelesaikan permasalahan yang akan datang. Prinsip teori belajar kognitif ada 5. Yang pertama, peserta didik merupakan peserta aktif di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menekankan pada pola pikir peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada cara peserta didik mengingat, memperoleh kembali, dan menyimpan informasi dalam ingatannya. Keempat, menekankan pada pengalaman belajar dengan memandang pembelajaran sebagai proses aktif di dalam diri peserta didik. Dan yang terakhir, hasil pembelajaran tidak hanya tergantung pada informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi juga pada cara peserta didik memproses informasi tersebut.
Teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Pengetahuan tidak bisa ditransfer dari guru kepada orang lain karena setiap orang mempunyai skema sendiri tentang apa yang diketahuinya. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Dan yang kelima, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. 3. Komponen pembelajaran. 1. Tujuan. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, sumber belajar. Semua sumber yang meliputi data, orang dan barang yang digunakan oleh peserta didik, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan, biasanya dalam situasi informal untuk memberikan kemudahan belajar. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran. Merupakan tipe pendekatan yang spesifik untuk menyampaikan informasi dan kegiatan yang mendukung penyelesaian tujuan khusus. Kemudian yang keempat, media pembelajaran. Merupakan alat untuk mempermudah proses interaksi guru dengan siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan, dan sebagai alat bantu mengajar dapat menunjang penggunaan metode mengajar yang digunakan oleh guru dalam proses mengajar. Kemudian yang kelima, evaluasi pembelajaran adalah alat indikator untuk menilai pencapaian yang telah ditentukan serta menilai proses terjadinya pembelajaran secara keseluruhan. Yang keempat, tipe-tipe pembelajaran. Tipe pembelajaran pada dasarnya adalah pengembangan yang dikerjakan kepada komponen pembelajaran. 1. Information Processing Orientation. Mencakup semua tipe mengajar yang titik beratnya meningkatkan kemampuan intelektual atau kognitif siswa dengan memakai proses deduktif, induktif, serta pemecahan masalah lainnya. Kemudian yang kedua, Social Interaction Orientation. Menggolongkan berbagai model mengajar yang bertujuan di samping mengembangkan saling memahami dalam kehidupan suatu kelompok sosial satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga, Person Orientation mencakup model-model mengajar seperti yang dikembangkan oleh para penganut Humanistic Education. Sasarannya adalah untuk memberikan kesempatan tiap pribadi siswa yang bertaut. Kemudian yang keempat, Behavior Modification Orientation mencakup berbagai metode mendidik yang dipakai dan menitikberatkan pada perubahan perilaku ke arah yang diinginkan guru, misalnya expository dan mastery learning. Demikianlah tadi materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kelompok 2. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya, dan apabila terdapat banyak kesalahan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.